Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke kelas PPKN kelas 12 pada pagi hari ini. Langsung saja kita akan memasuki ke kompetensi dasar yang pertama ya, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 4 indikator. Nanti kita cicil satu persatu setiap pertemuan. Dapatnya berapa ya sebanyaknya karena keterbatasan kesempatan dalam bertemu. Indikator pertama yaitu makna hak dan kewajiban warga negara, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Substansi hak dan kewajiban hak asasi manusia. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia sebagaimana dipaparkan berikut ini. Nah, yang pertama adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Jadi tidak ada perlindungan yang berbeda ya. Jaminan pun juga sama. Tidak ada yang dispesialkan. Semuanya sama. Lanjut ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Kemudian nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang mengganggu hak-hak partisipasi masyarakat. Jadi setiap warga negara memiliki porsi yang sama dalam menyampaikan pendapatnya atau menggunakan haknya. Lanjut, nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Jadi negara sangat berperan ya dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita lanjutkan ke nilai yang kedua, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah atau Perda. Nah, ini 2 contoh dari wujud nilai instrumental tadi, yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada pasal 28A sampai 28C. Kemudian yang contoh kedua ada ketetapan MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam tab MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.
Kemudian nilai yang ketiga, hak dan kewajiban hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sikap positif tersebut diantaranya ini contohnya dari masing-masing sila ada satu contoh. Yang pertama itu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan pada orang lain, kan bebas mau beragama atau berkepercayaan apa. Kemudian nomor dua, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antara sesama manusia, jadi tidak memandang rendah manusia lain. Mengakui persamaan derajat, jadi sama-sama manusia yang utuh. Kemudian nomor tiga, cinta tanah air dan bangsa. Lanjut nomor 4 yaitu menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Jadi setelah melalui musyawarah yang panjang, setelah mencapai mufakat, kita yang menerima dan melaksanakan apa hasil kemufakatan tersebut. Tidak mutung, tidak mau melaksanakan hasil mufakat tersebut. Lalu terakhir, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ini yang sulit. Biasanya maunya hak-haknya tok saja. Kewajiban, apa itu kewajiban? Enak hak ya. Padahal enggak, itu harusnya seimbang antara hak dan kewajiban. Kita lanjutkan ke kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Secara yuridis, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi tidak pandang bulu ya, maupun itu warga biasa atau aparat negara, maupun baik disengaja ataupun tidak disengaja, ataupun kelalaian pun. Kita lanjutkan ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang pertama kita pelajari terlebih dahulu yaitu klasifikasi pelanggaran HAM. Yang pertama ada klasifikasi kejahatan genosida. Apa itu genosida? Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara seperti ini caranya. Membunuh anggota kelompok. Yang kedua ada mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Misalnya trauma atau penderitaan fisik itu cacat kaki atau cacat tangan. Kemudian ketiga, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya. Jadi satu, misal kelompok A mengalami kejahatan genosida tadi, kelompok A tiba-tiba musnah secara fisik, secara total atau sebagian besar. Kemudian nomor 4, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut. Jadi memotong garis keturunan itu juga termasuk caranya. Jadi keturunannya cuma sampai di situ saja, tidak dapat berlanjut ke keturunan di bawahnya. Kemudian nomor 5, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Jadi kelompok A tadi misalkan diambil anak-anaknya,
diculik lalu dipindahkan ke kelompok yang jauh agar tidak dapat melanjutkan kelompok A tadi. Jadi kelompok A sudah berhenti di situ karena anak-anaknya sudah diambil secara paksa. Kita lanjutkan ke klasifikasi pelanggaran HAM yang kedua, yaitu ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa itu? Yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, atau perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Paham ya? Perbuatan yang dilakukan sebagian besar meluas atau sistematik, jadi sudah terencana, tersusun sebagai dari awal sampai bagaimana eksekusinya, yang diwujudkan dalam pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, dan perampasan kemerdekaan baik fisik ataupun secara kewenangan yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Untuk hari ini cukup tadi materinya, semoga tidak terlalu sulit, insya Allah gampang ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.